Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan sebagai dosen pengampu konsep dasar PKN SD. Dan yang saya sayangi teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pada hari ini kita semua dapat memberikan presentasi yang terbaik. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu pendidikan Pancasila. Saya Rantika Azharini sebagai moderator yang akan bertugas memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini hingga selesai nanti. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, mulai dari sebelah kiri. Saya Dela Vanessa. Saya Andi Zahra Yulianto. Saya Rina Bella. Saya Wana Risma. Saya Deswita Marsha Anandita. Saya Salsabila Azhara. Sebelum presentasi kita dimulai, saya akan membacakan rangkaian presentasi pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, penyajian materi, dan yang ketiga, penutup. Baiklah, untuk memulai presentasi pada hari ini, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul buku yaitu Pendidikan Pancasila, pengarang Dwi Tias Utami, penerbit Erlangga, tahun terbit 2022, jumlah halaman 111, ISBN 1786232666771. Tujuan analisis. Tujuan menganalisis ini bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berjiwa Pancasila. Ringkasan isi buku. Buku Pendidikan Pancasila kelas 1 ini mengajarkan tentang cinta Pancasila, mematuhi aturan di rumah, menghargai keragaman, menjaga lingkungan rumah, serta bergotong royong. Materi yang disajikan cukup menarik dengan adanya ilustrasi tentang anak yang sedang belajar, bermain, dan lainnya. Buku ini mendukung tujuan kurikulum merdeka dengan memberikan ruang bagi siswa untuk belajar supaya lebih menarik secara aktif dan membentuk karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Kesesuaian dengan kurikulum, standar kompetensi, kurikulum merdeka, kompetensi dasar. Buku ini mendukung untuk anak-anak mencintai Pancasila dan membentuk karakter anak di rumah dan di sekolah serta lingkungan sekitar. Dengan adanya contoh ilustrasi di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitarnya, kualitas konten menjelaskan materi dalam bentuk tersebut sudah jelas dan untuk keterbacaannya mudah dimengerti sesuai dengan usia anak kelas 1. Kelengkapan informasi dalam buku tersebut sudah lengkap dan akurat. Relevansi contoh, relevansi ilustrasi yang digunakan sangat menarik untuk anak-anak di SD karena ilustrasi gambar tersebut berisikan tentang belajar, bermain, mengaji, membersihkan rumah, upacara bendera, membuat anak-anak semakin mengikuti aturan di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar, dan membuat anak mencintai Pancasila. Bahasa dan penyajian. Yang pertama ada bahasa. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa. Yang kedua ada struktur penyajian. Struktur penyajian sudah sistematis dan logis, karena buku ini menyusun materi dengan cara yang sederhana, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan mendekatkan nilai-nilai Pancasila kepada kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya, visual dan desain. Kualitas ilustrasi. Kualitas ilustrasi dengan materi pembelajaran sangat sesuai, sehingga membuat anak-anak tertarik dan mudah untuk dipahami. Tata letak. Tata letak desain buku sangat menarik untuk anak SD kelas 1, dikarenakan setiap bab memiliki ilustrasi yang menarik dan mudah untuk dimengerti. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Yang pertama, pendekatan yang sesuai usia. Buku ini didesain untuk siswa kelas 1, yang berarti isinya disesuaikan dengan kemampuan pemahaman anak-anak usia tersebut. Ini membuat materi lebih mudah dicerna dengan adanya gambar
juga mempermudah anak memahami maksud dari isi buku. Yang kedua, bahasa yang sederhana. Dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti, buku ini membantu siswa dalam memahami konsep-konsep dasar Pancasila tanpa merasa terbebani. Yang ketiga, meningkatkan nilai-nilai Pancasila. Buku ini berperan dalam memperkenalkan nilai-nilai dasar Pancasila sejak dini, yang sangat penting untuk membantu karakter bangsa yang berlandaskan pada Pancasila. Kekurangan tidak ada. Rekomendasi dan kesimpulan. Rekomendasi ini tidak ada karena menurut kelompok kami buku ini sudah cukup baik dan tidak ada rekomendasi perbaikan lagi. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan buku pendidikan Pancasila kelas 1 Kurikulum Merdeka ini merupakan alat bantu yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan karakter profil pelajar Pancasila pada anak-anak sejak usia dini ini. Buku ini membantu anak-anak memahami pentingnya nilai-nilai leluhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan membangun fondasi yang kuat untuk menjadi warga negara yang baik. Disarankan untuk digunakan dalam pembelajaran ini. Baiklah, cukup presentasi pada pagi hari ini. Baik dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum